Shalom, eh, perkenalkan nama saya Pelita Najelina Silaban dengan NPM 21110070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang pembelajaran perkembangan peserta didik dari Ibu Renita. Yang saya ketahui tentang perkembangan peserta didik itu yaitu perkembangan peserta didik itu merupakan proses di mana peserta didik itu mulai mengalami pertumbuhan dari usia dini, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan yang saya ketahui juga peserta didik itu adalah seorang siswa baik masih kelas SD, SMP maupun SMA. Perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu dapat kita juga lihat dari perkembangan fisik, perkembangan intelektual, kognisi, emosi, dan bahasa, dan perkembangan sosialnya juga. Dan perkembangan fisik itu kita bisa lihat dari cara untuk kita lihat dari kesehariannya, karena perkembangan fisik itu sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dalam keseharian anak, dan kondisi fisik itu tuh atau perkembangan fisik itu juga dapat memengaruhi pandangan seorang anak terhadap orang lain. Terus saya juga akan di sini menjelaskan yang saya ketahui tentang perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa anak itu disebabkan atau berfaktor karena umur anak yang semakin bertumbuh dan lingkungan yang memberi pengaruh yang besar bagi anak. Terus karena keluarganya juga dapat menyediakan atau berstatus ekonomi yang cukup sehingga mampu mendukung perkembangan anak juga. Terus ada juga karena kecerdasan anak yang mudah menangkap atau meniru baik dari lingkungan, meniru bunyi, gerakan, atau suara. Terus ada juga karena kondisi fisiknya, di mana perkembangan kondisi anak itu tidak mendukung untuk perkembangan bahasa pada anak. Terus yang saya ketahui juga itu tentang perkembangan kognitif pada anak, di mana perkembangan kognitif ini dapat kita lihat dari beberapa aspek pada perkembangan peserta didik yang mendukung pemikiran anak, baik dengan pengetahuan si anak. Terus perkembangan kognitif ini juga seperti yang dikatakan Piaget, dilakukan secara tahap ke tahap, tidak langsung atau tidak secara langsung bisa, harus melalui proses dari tahap ke tahap yang menimbulkan atau adanya pengalaman bagi anak. Terus terus perkembangan emosi pada anak ini juga sering terjadi karena emosi anak itu sering terjadi tiba-tiba atau tidak diketahui, mau saja si anak ini tiba-tiba emosi, dan cara menanggulanginya itu kita bicarakan baik-baik gitu pada si anak apa saja yang menjadi permasalahan dia sehingga mudah emosi, karena itu bisa saja dari keluarga atau dari teman atau dari lingkungan yang menyebabkan si anak itu mudah emosi, atau karena sedang dangkal atau kemauannya tidak dituruti atau yang lain sebagainya. Terus karena perkembangan sosial juga. Perkembangan sosial ini dapat kita lihat dari lingkungan. Banyak anak yang sudah terpengaruh atau sudah perkembangan pertumbuhannya itu
karena status sosial yang di lingkungan itu baik. Jika lingkungannya itu memberikan dampak positif, tentu tidak banyak anak dari lingkungan yang positif tersebut atau baik atau lingkungannya itu tidak memberikan pengaruh negatif bagi si anak, maka perkembangan status atau perkembangan sosial si anak di luar lingkungan itu akan terbawa menjadi status sosial yang baik, yang mudah bergaul, atau namun bergaulnya itu dalam hal positif, tidak jarang masuk ke dalam kenakalan remaja. Dan itu juga didukung oleh dari keluarga semua, baik keluarga dari manapun, baik dari lingkungan sekolah juga akan mempengaruhi status sosial atau mempengaruhi sosial anak yang untuk berinteraksi berinteraksi antara satu sama lain. Jadi perkembangan peserta didik itu memang yang kita ketahui itu harus benar-benar mengalami pertumbuhan dari baik fisik, dari bahasa, kognitif, atau emosi, dan sosialnya, karena itu akan mendukung semua kegiatan atau potensi pada si anak. Terima kasih. Itu yang bisa saya dapat jelaskan atau yang dapat saya ketahui tentang perkembangan peserta didik. Terima kasih. Shalom.